Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dalam sejarahnya, ajaran Islam menyebar luas hingga ke pelosok negeri melalui para utusan dakwah dan pengaruh Kesultanan Islam. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh dakwah Islam adalah Maluku. Proses Islamisasi di Maluku sudah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Sama halnya dengan wilayah lain, masuknya Islam di Maluku juga dimulai melalui utusan dakwah, jalur perdagangan yang saling menguntungkan, dan Kesultanan Islam. Para pedagang Arab masuk ke wilayah Maluku melalui berbagai jalur perniagaan. Mereka datang untuk membeli hasil kekayaan sumber daya alam Maluku, khususnya rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kehadiran Islam di sana disambut baik oleh penduduk Maluku, khususnya warga Ternate, Tidore, Hitu, Kepulauan Halmahera, dan juga Banda. Secara khusus, proses Islamisasi di Maluku dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur atas dan juga jalur bawah. Jalur atas berarti proses pengislaman dilakukan melalui usaha para penguasa ketika itu. Sedangkan jalur bawah yaitu proses pengislaman yang dilakukan melalui usaha perorangan atau masyarakat pada umumnya. Tentunya, kedua jalur tersebut bermula dari jalur perdagangan terlebih dahulu. Melalui jalur ini, para pedagang Islam melakukan jual beli rempah-rempah di bandar perniagaan yang tersebar di sana. Wilayah Ternate terkenal akan produksi dari cengkihnya, sedangkan Banda terkenal dengan buah palanya. Selain itu, ada pula daerah Jazirah Leihitu, Pulau Ambon yang merupakan pelabuhan transit baik ke utara dan juga ke selatan, yaitu ke Banda. Selain dari bertransaksi, para pedagang juga menyebarkan ajaran Islam di sana. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat sekitar. Mereka menikahi perempuan Maluku dan juga mengislamkannya. Hingga akhirnya, melalui cara ini, proses Islamisasi pun menyebar luas ke seluruh wilayah Maluku. Mengutip buku sejarah masuknya Islam di Maluku oleh Dr. Usman Tholib M.Hum, kedatangan pedagang Arab, India, dan Cina lebih dulu dari bangsa Portugis dan juga bangsa Belanda. Ini dapat dibuktikan dari kebiasaan orang-orang Maluku yang telah menggunakan huruf Arab dalam beberapa naskah tuanya, seperti Hikayat Tanah Hitu, Kronik Bacan, Hikayat Ternate, dan Hikayat Tanah Lontor. Hal ini mengindikasikan bahwa orang Maluku telah mengenal dan menggunakan huruf Arab terlebih dahulu dalam kegiatan surat menyurat. Bahkan, mereka telah menggunakan angka-angka Arab dalam berbagai transaksi dagangnya. Masuknya Islam di Maluku berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Namun, proses dari kehidupan pemerintahannya baru terwujud puluhan bahkan ratusan tahun berikutnya. Contohnya, perubahan bentuk kolano menjadi kesultanan yang identik dengan Islam. Dalam konteks ini, dapat dibenarkan sumber-sumber dari Portugis yang menyatakan bahwa masyarakat di daerah Maluku yang mereka kunjungi sudah beragama Islam. Artinya, Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya, bukan sekedar agama yang dianut oleh para musyafir dan pedagang asing saja. Mengutip jurnal yang berjudul Perniagaan dan Islamisasi di Wilayah Maluku oleh Wuri Handoko, kedatangan Islam ke Maluku dapat dibagi menjadi 3 periode, di mana periode pertama yaitu periode yang dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu masa yang melalui para utusan dakwah dan pedagang Arab. Periode pertengahan yaitu periode yang dimulai pada abad ke-11, yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab, yang diduga bahwa pengaruh ajaran Islam seperti oleh Sultan Mansur Malamo, yang nama aslinya adalah Cico Bunga yang menjadi Raja Ternate. Dan yang terakhir, yaitu periode penerimaan Islam oleh Kesultanan. Periode ini ditandai dengan diterimanya Islam oleh pihak kerajaan
yang sekaligus berganti nama menjadi kesultanan. Periode ini dimulai pada tahun 1495, di mana Sultan Zainal Abidin atau Sultan yang ke-19 pergi ke Jawa untuk mempelajari Islam secara langsung dari Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu ulama atau wali yang terkenal di tanah Jawa. Kesultanan-kesultanan Islam kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan Islam dan dapat mengembangkan sayapnya hingga ke wilayah-wilayah seberang. Ternate mengembangkan wilayahnya ke selatan Maluku, meliputi Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Buru, serta Seram Barat dan Tengah. Sementara itu, Tidore meluaskan daerah kekuasaannya hingga ke pulau pesisir utara, yaitu Pulau Seram dan Gorom, hingga Kepulauan Raja Ampat Papua, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya, kesultanan itu menjadi andil dalam penyebaran Islam. Terlebih, Islam telah dijadikan sebagai agama resmi kesultanan. Jejak arkeologis Islam di Kepulauan Maluku ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk peninggalan kesultanan tersebut, seperti istana kesultanan, masjid kuno, kitab Al-Quran kuno, dan berbagai naskah kuno yang masih tersimpan. Meskipun Kesultanan Tanah Hitu di Maluku bagian selatan tidak berkembang sepesat di utara, namun Islam memiliki pengaruh yang kuat di dalamnya. Bukti peninggalannya seperti masjid dan bangunan-bangunan yang bercorak Islam. Salah satunya adalah Masjid Tujuh Pangkat. Menurut Hikayat Tanah Hitu, nama masjid tersebut disandarkan pada eksisnya 7 negeri yang bergabung dalam wilayah Hitu saat itu, yang ditandai dengan 7 batu yang tersusun berada di daerah masjid itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.